Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Serlina, NPM 2024 510022. Saya Rusmayanti dengan NPM 2024 5123. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Ahmad Al-Yakin, SAG MPD. Pancasila sebagai filsafat memiliki rumusan masalah. Yang pertama, cara berpikir filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila secara filsafat. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, pengertian cara berpikir filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya merupakan bentukan dari kata philos yang berarti cinta, dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat dari segala sesuatu yang mencari sebab-sebabnya yang terdalam dengan menggunakan rasio akal budi manusia. Yang mendorong manusia untuk berfilsafat yaitu yang pertama keheranan, yang kedua kesangsian, dan yang ketiga kesadaran atas keterbatasan. Objek kajian filsafat meliputi yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Dari pengertian filsafat dapat diketahui cara berpikir filsafat antara lain yang pertama krisis, yang kedua radikal, yang ketiga konseptual, yang keempat koheren, yang kelima rasional, yang keenam komprehensif, yang ketujuh universal, yang kedelapan spekulatif, yang kesembilan bebas, 10 implikatif, yang 11 reflektif. Sistem filsafat. Pemikiran filsafat berasal dari tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Perbedaan latar belakang, tata nilai, dan alam kehidupan, cita-cita dan keyakinan yang mendasari tokoh filsafat. Tokoh filsafat itu melahirkan perbedaan mendasar antar ajaran filsafat. Aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Ketiga, aliran realisme. Aliran ini mengajarkan bahwa kedua aliran di atas, yaitu materialisme dan idealisme, adalah bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan, atau tidak realistis. Pancasila sebagai filsafat merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengungkap konsep-konsep yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ditetapkan menjadi ideologi bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Aspek-aspek Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, aspek ontologi.
hubungan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya kekuatan gaib yang di luar manusia, menjadi pencipta, pengatur, serta penguasa alam semesta. Yang kedua, aspek epistemologi, hubungan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat tujuan negara Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan undang-undang sendiri berlandaskan pada Pancasila. Yang ketiga, aspek aksiologi, hubungan dalam menyelidiki makna, nilai, dan dari suatu terdapat norma-norma masyarakat yang sudah mendarah daging dalam beretika, yang merupakan way of life dari ciri khas bangsa Indonesia, yang Pancasila sendiri adalah cermin dari bangsa Indonesia sendiri. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, bersifat konsisten dan koheren. Berarti lima sila Pancasila itu urut-urutan sila pertama sampai dengan 5, bersifat runtut, tidak kontradiktif, dan nilai yang lebih esensial didahulukan. Ketiga, ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Berarti sila 1 sampai dengan 5 ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan yang menjadi 5 sila tersebut bulat dan utuh. Keempat, ada kerjasama. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendukung Pancasila itu yang melakukan kerjasama, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Kelima, semua mengabdi pada satu tujuan, yaitu tujuan bersama. Maksudnya adalah semua pendukung Pancasila bangsa Indonesia yang bekerja sama untuk tujuan bersama seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945, yaitu kesejahteraan bersama. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini menjadikan setiap Pancasila di dalamnya terkandung sila-sila lainnya. Ini berarti pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan. Untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan dan hak kewajiban, menurut nilai-nilai dari Pancasila, ada 3 hal yang perlu diketahui antara lain. Yang pertama, nilai vertikal. Nilai vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang terrealisasi dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila menjadi yang terutama
terutama dan pertama. Yang kedua, hubungan horizontal. Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. Sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara, misalnya membayar pajak, sedangkan hak warga negara yang harus diterima dari negara, misalnya infrastruktur, jalan raya, PAM, listrik, dan lain-lain. Hubungan alamiah adalah hubungan yang ketiga, hubungan alamiah. Hubungan alamiah adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan segala isinya. Alasan mendasar Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur dan penguasa alam semesta. Yang kedua, mengatur keseimbangan dalam hubungan, keserasian, dan pengendalian diri. Yang ketiga, dalam mengatur hubungan, peranan dan kedudukan bangsa sangat penting. Yang keempat, rasa kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai sendi dalam kehidupan bersama. Yang kelima, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup manusia. Itulah tadi persentase dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.